Kalau dari aku, pertama sih modal. Modal kita harus benar-benar prepare. Terus yang kedua, cari-cari tempat lokasi yang strategis, yang mesti orang bakal mampir. Terus yang ketiga, mental juga sih. Karena kan kita harus nyiapin jangan malu buat dagang di pinggir jalan atau apa kayak gitu. Aku punya menu kayak gini, kayak apa? Kayak sate lok-lok biasanya orang. Jadi ada sosis, ada dumpling dibakar, terus ada cornet, scallop sama tempura. Terus dalamnya nasi bungkus juga macem-macem. Ini namanya tempura. Ini tempura. Kalau yang Tempura. Ini ada cornet, cornet, terus scallop. Jadi scallop itu kue ikan kukus. Ini yang pedas. Terus ada sosis ayam, sosis sapi. Terus yang paling laris ada dumpling cheese. Ini paling disenengin mbak-mbak cantik-cantik. isinya apa mbak dalamnya? Dalamnya ada kejunya. Ini kalau per ini berapa nih mbak? Kalau per tusuk ini 2.000. Ini 2.000. 2.000, ini 2.000 juga. Ini 3.000. Yang ini 5.000 sosis sama cheese-nya Kalau yang 5.000. jeroan, Kalau jeroannya yang biasa khas angkringan ada ati, terus ada telur puyuh, ada kulit ayam. Biasanya ada sate usus juga, cuma lagi habis. iya mbak, ini yang membedakan dengan angkringan di daerah Malang, terutama di Suatu, yang membedakan yang mana gitu? Kalau yang bedain, aku punya menu kayak gini, kayak apa? Kayak sate lok-lok biasanya sate orang. Jadi ada sosis, ada dumpling dibakar, terus ada cornet, scallop sama tempura. Terus dalamnya nasi bungkus juga macem-macem. Ini kalau angkringan kan biasanya kan ada nasi kucing nih. Nah ini ada. Kalau aku nggak ada, karena aku lebih ngespesialin nasi bakarnya cuma 8.000 aja, dalamnya sudah lengkap sama lauk pauknya, sama ada sambelnya juga kayak gitu. Jadi buat Ini dari bedain. mana mbak? Nasi bakar. Kalau idenya sendiri kecetus iseng gitu aja sih keluar. Soalnya kan kalau yang di lainnya pasti nasi bakar, ayam suwir kemangi atau apa gitu atau tongkol. Kalau aku langsung tak jadiin satu, jadi ada minyak, ada telur, ada ayam suwir, ada sambal goreng kentang atau sambal goreng tempe kayak gitu, ada sambal terinya juga. Tuh. Minuman favoritnya nih. Kalau minuman favoritnya sendiri aku juga nggak ada, tapi kita cuma nyediain minuman sasetan aja sih. Ya, soalnya kan konsepku sendiri kayak bukan lebih ke angkringan sih, cuman tak plesetin angkringan modern kayak gitu. Jadi kita cari praktisnya, cari orang seneng, cepet dibuatnya kayak gitu. Pertama kali berapa nih mbak modal yang harus dikeluarkan? Kurang lebih 15 jutaan. 15 juta udah Kurang lebih. Ini mbak ya kayak Gerobak, terus kalau sewa tempat kayak gitu. Tapi kalau perintilan-perintilan yang lain kecil-kecil gitu, aku kadang mamaku kan ada bekas toko kuehnya gitu tak pakai kayak gitu. Jadi ada sangkut paut orang tua juga sih bantu nge-support kayak gitu kan. Soalnya kan baru pertama kali jualan. ya mbak untuk per hari ini. Per hari mbak ya. Ini mulai buka jam berapa sih mbak ini? Dari habis maghrib 6:30, kadang juga jam 7 kayak gitu. Sampai jam berapa? Jam 2. Sehabisnya orang, sehabisnya, Pak, ya? misalnya orang jam 2 baru datang, mau nongkrong sampai jam 3 setengah 4 ya tak tungguin kayak gitu. Kalau per malam ini keuntungannya berapa sih mbak? Kurang lebih sampai 800-an sih, kurang lebih. Itu bersih atau kotor ini mbak? Masih kotor, masih nanti kan tak potong buat apa bahan bakunya juga kayak gitu. Ini jualan angkringan itu mbak menyewakan Kenapa? atau ada karyawan atau Karyawannya ada satu orang. Jadi kayak bantu-bantu kalau pas lagi rame kayak gitu. Soalnya awal aku nggak ada karyawan, lah begitu rame kebingungan udah kayak gitu. seperti apa sih mbak? Kita Apalagi usia gini mbak ya. kalau dari kita sendiri ada pembukuannya. Jadi Ada pembukuan. setiap orang beli kita selalu nulis satu-satu biar nggak ada minus. Jadi sama nggak ada kerugian buat yang beli. Takutnya kan ketuker atau gimana gitu. Terus ada namanya juga. Terus pengeluaran juga kita ada pembukuan sendiri.
Tapi udah setiap ada pembelian udah tercatat. Iya, gitu, Pak, ya. udah ada kayak notanya gitu. Pernah Mbak mengalami itu Mbak? Apa kayak misalnya kerugian atau apa? Kalau minus sering, apalagi awal-awal, karena kan aku sendiri awam, aku nggak pernah terjun jualan, caranya jualin orang, harga apa segala macem. Apalagi waktu rame, ada orang mau bayar, ada orang beli, terus belum harus nyatetin kayak gitu. Jadi pasti ada minusnya. Terus belum lagi kalau misalnya apa ada yang nggak laku kayak gitu kan, besoknya kita harus fresh. Kayak nasinya kan harus nasi baru. Untuk nasi bakar itu per hari berapa bungkus Mbak? Per hari bisa sampai 20-25 bungkus. 20. Heeh. Tapi pasti udah malam habis gitu Mbak. Kadang habis, kadang enggak, namanya Kalau misalnya nggak jalan. habis itu Mbak, gimana Mbak? Kalau nggak habis tak bagiin, kadang tak kasih karyawanku, terus tak kasih security, tukang Pernah parkir. di tempat nyimpen di mana nggak? Nggak bisa kalau misalnya nasi, takutnya besoknya kan nggak enak. Heeh. Kita buka sih, karena kan masih bingung. Kayak gitu. Jadi berarti baru pertama kali langsung untuk angkringan ini Mbak ya? Pertama kali dari ide iseng, terus akhirnya langsung booking tempat, gerobak aja aku belum ada pandangan mau cari di mana. Jadi tempat dulu kayak gitu. Terus ini Mbak, untuk mempromosikan angkringan nih, ini punya Mbak, siapa Mbak Kita? Nah. Itu melalui apa aja Mbak Kita? Pertama, Yang mempromosikan nih? aku dari teman-temanku. Oh dari teman-teman. Pasti channelnya kan dari teman-teman. Pertama tak kasih yang free. Enak akhirnya kan dari omongan teman ke teman, terus datang sini, terus dari media sosial, Instagramku pribadi, Instagram teman-teman, kayak gitu. Kadang juga endorse kayak gitu. Untuk hari liburnya itu kapan Mbak? Liburnya nggak mesti sih, kalau misalnya kan aku juga terima pesanan, jadi teman-teman kerjaku dulu kalau misalnya dia pesennya sate-satean kayak gini banyak, aku tutup kayak gitu, soalnya kan kualan karena masak sendiri, jaga sendiri. Berarti ini ceritanya nggak ada libur sama sekali. Nggak ada, paling sebulan 2 kali, kadang sebulan sekali kayak gitu. Karena apa itu kan saingan angkringan. Dari ujung sampai ujung angkringan toh. Kritik saran Kalau sarannya porsinya minta dibanyakin itu tak sih kalau anak-anak kayak gitu, nongkrong di angkringan gitu loh, iseng nongkrong di angkringan, terus tak lihat-lihat daripada aku kerjaku nggak tentu kena PPKM juga, ya udahlah nyoba buka karena kan selalu rame aku lihatnya. Saya tak pikir segampang aku ngelihat, ternyata ngejalaninnya bener-bener susah, dari makanan, dari pengelolaan uang, terus belum kita harus branding ke teman-teman biar tahu, saingan banyak. Ya itu tadi Mas, karena aku melihatnya kok spontan, dan aku ngelihat kok lagi booming ya, pinggir jalan konsepnya angkringan kayak gitu. Tapi kalau misalnya aku sama kayak yang lain nih angkringan tok, kayaknya nggak ada variasi, kita kasih kayak sate-sate lok-lok gitu.